Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mekatur, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, sangat bersyukur saat kita mampu beribadah. Sangat bersyukur saat kita mampu beramal soleh. Saat kita mampu menjaga iman dan takwa kita. Saat kita dimudahkan oleh Allah berumroh, berhaji. Saat segala urusan kita diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan, dihindarkan dari keburukan, dan senantiasa dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingannya, atas tuntunannya, atas sunnah-sunnahnya yang mencakup semua kehidupan kita. Cara kita menjaga iman, Nabi tuntun. Menjaga ibadah kita, Nabi tuntun. Dalam bermuamalah juga Nabi sudah menuntun. Kita ikuti semua tuntunan Nabi, maka kita adalah umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada dalam program Tadabbur Kalam yang menjadi salah satu dari syiar dakwah Mekatur. Kita akan melanjutkan sesi Tadabbur Kalam, yaitu masih di surat An-Nisa. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat pertama tentang harta pusaka, harta waris, harta yang ditinggalkan oleh orang tua untuk ahli warisnya. Ayat yang ke-7, Allah awali dengan ketetapannya bahwa harta waris, harta yang ditinggalkan oleh orang tua karena meninggal dunia adalah diperuntukkan untuk anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, anaknya yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, anak-anaknya yang mampu maupun yang tidak mampu, anak-anaknya yang berprofesi, yang sudah bekerja atau yang belum bekerja, semuanya. Kenapa Allah tetapkan demikian? Karena di masa jahiliyah mereka curang dengan pembagian waris.
Mereka zalim. Mereka sesuka hati dalam membagi harta pusaka, harta waris. Yang dapat cuman laki-laki. Yang dapat cuman laki-laki yang dewasa. Yang dapat cuman laki-laki yang dewasa yang mampu berperang. Orang tua tidak dapat. Perempuan tidak dapat. Anak-anak tidak dapat. Mereka yang lemah tidak dapat. Padahal yang lebih membutuhkan tentu adalah yang tidak berdaya, yang lemah. Maka Allah menetapkan secara adil semuanya dapat. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi anak-anak laki-laki, bagian yang Allah telah tetapkan dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga untuk anak-anak perempuan. Mereka juga mendapatkan bagian dengan kadar yang Allah tetapkan dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Demikian juga wal aqrabun, yang dimaksud adalah kerabat yang ada hak waris, atau merujuk kepada masa dahulu di mana kerabat pun mendapatkan hak waris sebelum Allah khususkan hanya kepada ahli waris yang ada hubungan keturunan dan juga ada hubungan pernikahan. Itulah gambaran tentang ketetapan Allah yang utama dan yang pertama tentang hukum waris di surat An-Nisa. Bagaimana dan berapa yang didapatkan oleh masing-masing anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, Allah masih menyampaikan secara global, baru nanti dirincikan di ayat yang ke-11 juga ayat yang ke-12. Ayat yang ke-7 memandu secara global, mimma qalla minhu aw kathura nasibam mafruḍa. Sedikit dan banyaknya bagian dari anak-anak tadi semuanya sudah ditetapkan dengan ketetapan yang mafruḍa, yang diwajibkan. Maka harta waris itu adalah harta yang paling lengkap. Tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita ikuti ketetapan Allah. Tilka hududullah. Itulah ketetapan, itulah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan alasan apapun, lebih layak kita ikut tuntunan Al-Quran soal pembagian harta waris. Karena itu yang paling adil. Karena itu berdasarkan sejarah masa lalu. Masa jahiliyah mereka tidak memberikan harta waris kepada anak-anak, kepada perempuan, kepada yang masih kecil, kepada yang tidak mampu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan maha kasih sayangnya semuanya dapat. Kemudian mungkin ada yang beranggapan bahwa harta waris itu kita bagi aja secara adil, perempuan sama dengan haknya laki-laki. Ternyata Allah tetapkan bahwa bagi laki-laki 2 bagian dari bagian anak-anak perempuan. Bukan Allah tidak mengetahui, tetapi disitulah maha mengetahuinya Allah. Allah yang mencipta, Allah yang maha tahu, Allah menentukan, Allah yang maha bijaksana. Allah menuntun semua untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan lupa bahwa hidup kita bukan di dunia saja. Jangan lupa bahwa pembagian Al-Quran itu untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan untuk akhir zaman. Jika terjadi sengketa atau pertikaian dan konflik, Al-Quran yang menyelesaikan. Karena kalau diserahkan kepada manusia, maka manusia cenderung ingin mendapat yang lebih banyak, ingin mendapat yang lebih besar. Padahal Allah lah yang maha bijaksana daripada kita, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ada tradisi bahwa dahulu ketika pembagian harta pusaka, maka ada orang yang datang menyaksikan. Mereka hadir saat pembagian harta pusaka, harta waris. Ada kerabatnya, ada anak-anak yatim, ada fakir miskin. Demikian juga mungkin ada orang-orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu. Ada hak waris yang diperuntukkan kepada ahli waris, tapi ada hak-hak yang lain. Tentu bukan wajib kepada kerabat, bukan wajib kepada yatim, bukan wajib kepada orang miskin. Melainkan dari harta di luar dari harta waris atau harta pusaka. Tapi kehadiran mereka layak untuk diapresiasi. Yaitu berikan bagiannya jika masih ada lebih. Berikan dari harta yang lain selain dari harta pusaka. Jika tidak mencukupi, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkan ucapan yang baik. Jangan menyinggung. Tidak juga melecehkan atau menghina. Tapi dengan baik. Karena memang peruntukannya ada di Al-Quran. Namun mereka ikut hadir. Mereka ikut menyaksikan. Kita senang karena kebaikan disaksikan orang banyak. Sehingga jika ada pertikaian, ada salah faham, mereka nanti akan menjadi saksi. Mungkin bahasa kitanya, farzuquhum, berikanlah makan minum, jamuan sewajarnya. Karena mereka datang pula dengan baik-baik. Tapi soal harta waris, harta pusaka, memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada pembagian harta pusaka? Kenapa Allah menetapkan pembagiannya? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tersebut di sesi berikutnya. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur. أنا ما نسيتهوش كل ده بكتبها وأقول غير كده ما نجحتش أبطل أفتكره وأفكر فيه أيام ناس يرجعوا أنا صوته ساعات بسمعه وبتلفت عشان اشوفه ولا Jamaah Mekatur, Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang berbahagia. Kita mengikuti program Tadabbur Kalam bersama Mekatur. Salah satu dari ikhtiar untuk menghadirkan syiar dakwah, menghadirkan ilmu yang bermanfaat, menghadirkan amal jariah untuk kehidupan kita di kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan Tadabbur Kalam semakin menjadikan kita mencintai kalamullah, mendekat dengan kalamullah, dan nanti Al-Quran menjadi syafaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan Tadabbur Kalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dari ayat 7 hingga ayat 8, siapa yang berhak mendapatkan harta pusaka sesuai dengan ketetapan Allah. Demikian juga siapa yang berhak mendapatkan bantuan sewajarnya saat mereka hadir pada saat prosesi pembagian harta pusaka. Para saksi, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Tentu mereka juga ada hak dari harta kita selain dari harta pusaka. Kenapa ada ketetapan Allah, tuntunan Allah, petunjuk Allah tentang harta waris?
di mana dulu diabaikan oleh orang-orang jahiliyah. Tidak diperhatikan. Siapa yang berhak pun, mereka hanya menetapkan orang-orang yang kuat saja. Bahkan pamannya, bibinya itu menguasai harta peninggalan dari abangnya, kakaknya, atau adiknya. Padahal ada anak kandungnya. Alasan utamanya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Jangan sampai orang tua meninggalkan anak-anak mereka tidak berdaya tanpa ada harta yang ditinggalkan, tanpa ada kebaikan yang ditinggalkan, tanpa ada yang mampu menopang hidup mereka setelah kematian orang tua mereka. Ungkapannya, hendaklah khawatir para orang tua terhadap nasib keturunannya kelak. Jika nanti mereka itu adalah fakir, mereka itu tidak berdaya, mereka adalah dzurriyyatan di'afa, keturunan yang sangat lemah. Lemah secara finansial, lemah secara keimanan, lemah secara akhlak, lemah secara kemampuan. Karena kalau kita meninggalkan keturunan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki modal untuk mereka melanjutkan kehidupan, maka tentu berat bagi mereka. Karenanya Allah ingatkan lebih awal, wahai para orang tua, setelahmu ada anak-anakmu, keturunanmu, pastikan mereka mendapatkan untuk melanjutkan kehidupan, mendapatkan hartamu yang ditinggalkan, mendapatkan kebaikanmu yang ditinggalkan, mendapatkan modal kehidupan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ardoh datang kepada Nabi. Ia katakan, ya Rasul, aku punya harta banyak, namun aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Apakah hartaku ini nanti ketika aku wafat, aku berikan kepada anakku sendiri? Kata Nabi, tidak. Apakah setengahnya saja? Tidak. Kemudian, bagaimana dengan orang lain yang aku inginkan berikan kebaikan? Nabi mengingatkan untuk selain dari ahli keluarganya, anak-anaknya, yang bukan ahli waris, diberikan wasiat, yaitu fathulusu wathulusu katsir, sepertiga dibolehkan, diberikan kepada kerabatnya, sahabatnya, anak angkatnya, juga mereka yang fakir, mereka yang miskin. Namun yang utama adalah anak kandung, yang utama adalah ahli waris. Karena Allah melarang orang tua meninggalkan mereka lemah, meninggalkan mereka tidak berdaya, meninggalkan mereka malah bergantung sama orang lain. Mereka tidak dapat melanjutkan kehidupan dengan baik. Ayat ke-9 itulah yang menjadi alasan ada tuntunan pembagian harta pusaka menurut Al-Quran, karena ingin memastikan semua anaknya, semua yang ditinggalkannya dari ahli waris, mereka semakin berdaya, mereka semakin mampu, dan insya Allah dapat melanjutkan kehidupan mereka dari harta pusaka yang ditinggalkan orang tua, dari harta peninggalan orang tuanya. Disitulah bijaksananya Allah, maha bijaksananya Allah, bahwa masing-masing akan mendapatkan. Karena memang kewajiban utama orang tua kepada anaknya. Kewajiban utama orang tua dalam berbagai aspek kepada anaknya. Sehingga para orang tua, menyiapkan harta untuk anak-anaknya. Menyiapkan legasi peninggalan-peninggalan terbaik. Dan kita yakin
Orang tua yang demikian maka akan mendapatkan pahala jariah. Karena harta yang ditinggalkannya, harta yang nanti dimanfaatkan anak-anaknya adalah harta yang bermanfaat, harta yang baik, di mana anak-anaknya menjadi soleh dan soleha, maka jadilah pahala jariah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itulah 3 ayat tentang harta pusaka. Selanjutnya insya Allah dijelaskan oleh Al-Quran pembagiannya secara lengkap, berapa masing-masing dari ahli waris di episode Tadabbur Kalam berikutnya. Ikuti terus program-program Syiar Dakwah Mekatur, dan semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kesertaan Bapak Ibu jamaah sekalian, atas kesetiaannya mengikuti programnya Mekatur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah pundi-pundi kebaikan kita, menambah investasi-investasi akhirat kita semuanya. Sampai ketemu di program Tadabbur Kalam berikutnya, tetap bersama Mekatur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Firasyanur dari Solo. Pesan-kesan ibadah umroh sama Mekatur dari hotelnya, alhamdulillah dapat yang dekat sama masjid, jadi bisa bolak-balik masjid gak capek, nyaman. Kemudian juga untuk makanannya mulai dari di hotel, kemudian cateringnya juga cocok sesuai sama lidah orang Indonesia. Terus untuk itinerary segala macam semua dibikin on time, jadi gak ada molor-molor, gak ada kecapean segala macam. Pokoknya Mekatur keren banget.